Bapak Ibu, dulu saya pernah matur dalam kitab Tarbiyatul Auladul Islam itu ketika sampai pada kaifiyatul tarbiyah, cara mendidik anak, itu yang pertama nomor at-tarbiyah bil qudwah, yaitu pendidikan dengan keteladanan, dengan model. Maka yang pertama, pendidikan yang paling efektif itu dicontohi. Kita harus bisa menjadi model bagi anak-anak kita. Betul, Mas. Karena contohnya itu Nabi Ibrahim yang luar biasa, ketaatannya kepada Allah juga luar biasa, maka anak ini akan ikut, Bu. Karena modelnya jelas. Yang namanya dicontohi. Yang sering terjadi Bapak Ibu di rumah atau di sekolah, kita memberi nasihat banyak, tetapi contohnya sedikit, atau bahkan contohnya kurang, atau bahkan contohnya ini bukan contoh kali nasihatnya. Seperti tahu cara ujian, cara pulangan, tetapi anak ini tidak pernah lihat Bapak Ibunya sinau. Itu kira-kira gaji bener, Pak. Enggak jadi, Bu. Ngaji. Wis tekan Jusiro. Kan pertanyaannya dulu bagus itu, orang tua memberi arahan. Ini bapaknya nggak tahu ngaji, ya kan? Bapaknya nggak tahu ngaji, ibunya nggak tahu ngaji, tidak bisa dilihat oleh anak bahwa dia mengaji. Itu dasar, Pak. Maka saya sering matur, waktu anak kita kecil, kalau disuruh mandi kan susah, toh, Bu. Pakai dikejar-kejar. Itu karena yang nyuruh itu belum mandi. Karena yang nyuruh belum mandi, maka anak susah disuruh mandi. Tapi coba kalau kita sudah selesai, kita sudah mandi, sudah rapi, lalu anak diajar, ayo. Nah, itu jalan, Bu. Karena contohnya jelas. Maka yang pertama kita harus memberi contoh supaya kita menjadi tadi dan gablek tidak gaya. Karena contohnya itu sederhana. Ada sahabat datang ke rumah dengan sungguh-sungguh mau konsultasi. Apa kan? Wah, iya ya. Anak gue itu, ini padahal putri itu. Pol ngayalan. Di anaknya yang putri itu pol ngayalan. Kok ngayalan dia kan? Akhirnya kita dari tak pecah jawabannya rong pecah. Wah, pokoknya bisa saja dia membalas nasihat orang tuanya itu. Waktu dia mengeluhkan anaknya tak kecap dibalas tak kecap, dan cuma tertawa, bukan apa itu persis bapaknya. Karena teman saya itu begitu orangnya. Sadar pada tiga hari. Oh ya, makanya ayah gitu, Pak. Karena bapaknya contohnya itu, maka turun. Ya anaknya melihat contoh begitu. Maka hati-hati apa yang mau kita harapkan pada anak kita, mestinya kita kasih contoh dulu, Pak. Kita kasih contoh dulu. Supaya anak-anak kita harus bangun pagi, ya kita bangun lebih pagi. Supaya anak-anak harus belajar, ya kita harus menemani. Dan kemudian mereka juga perlu melihat bahwa kita juga belajar, mengaji, dan seterusnya. Supaya model itu jelas. Karena seringkali tidak kita sadari bahwa model itu yang kita contohkan berbeda. Contohnya pun apa Bapak Ibu? Misalnya begini. Ini model, contoh. Bapak Ibu seringkali lalu bekerja kan di luar rumah, kan? Di kantor, di pasar, di kampus, di mana gitu, sekolah. Kita kerja kerasnya di luar rumah. Kalau mundur, kan istirahat dulu. Dan lelah, mundur, istirahat, layang-layang. Pertanyaan saya, yang lebih banyak dilihat oleh anak kerja keras kita atau layang-layang kita? Kan yang lebih banyak dilihat oleh anak layang-layang kita. Dan seringkali teman-teman itu mengeluarnya begini, Bu, iya ya Mas, kok anakku ini padahal saya ini pekerja keras. Kok anakku dalil-dalil Bu, kurang-kurung, bukan pekerja keras, nah, yang dilihat di rumah itu kan istirahat, Bu. Nah, istirahat, layang-layang, nanti sare. Nah itu yang kemudian tapi dikenalisasi oleh anak-anak kita. Maka hati-hati contoh apa yang akan kita berikan kepada anak. Itu dicontoh nih, yang diberi contoh.
Yang kedua namanya tarbiyah bila ada, namanya habituasi, dibiasakan, dikulinake. Jadi dicontoni, dikulinake. Hal-hal yang baik harus dibiasakan Bu. Kayak bangun pagi, ngaji, sholat, jamaah, macam-macam itu dibiasakan. Dibiasakan sampai betul-betul menjadi kebiasaan. Jangan buta-buta untuk mengajak anak membiasakan hal-hal yang baik. Saya punya pengalaman, punya guru luar biasa di Malimin dulu, almarhum Pak Haji Mawardi. Beliau orang yang sangat disiplin dan bersih. Jadi kalau masuk kelas itu tidak langsung ajar, yang dilihat kasih bawah meja. Itu kalau ada kertas, ada ambil, masukkan ke fase itu dia hari Pak. Jadi akhirnya kemudian kita punya kepekaan, kalau ada yang tidak bersih itu mesti kita ambil, kita masukkan ke tempat sampah. Itu karena pendidikan, itu harus konsisten, disiplin. Beliau itu kalau setengah 7, bahkan masuk kita jam 7, setengah 7 itu sudah tercakap di depan sekolah Pak. Itu tidak ada guru yang berani terlambat. Siswa juga begitu, nggak ada. Karena kita yakin bahwa jam setengah 7 beliau pasti sudah tercakap di depan sekolah. Karena itu rutin, akhirnya jadi Pak. Kita punya kebiasaan untuk menepati janji, menepati waktu. Itu namanya tarbiyah bila ada, dikulinake, dibiasakan. Poso, dikulinake, kan boleh kulinan dihapus Pak. Angin. Jadi kan tidak poso, kali tidak jajan, itu begitu. Ini jajan loh. Enak, kalau enak, siap. Padahal agama menuntutkan puasa, gitu kan. Nah, hal-hal yang begini, ini yang harus dibiasakan. Yang dalam bahasa tasawuf disebut ta'alim, menginstal ulang hal-hal yang jelek dibuat, takholi. Tapi kemudian yang kedua, ta'alim, diinstal ulang, sifat-sifat baik itu harus ditanamkan, dan itu harus diulang-ulang. Diulang-ulang. Akhirnya kemudian itu menjadi kebiasaan. Yang ketiga, kata dia di rumah itu dinasihati, dikandani. Bagaimanapun juga anak ini kan pengalaman yang terbatas, ilmunya juga masih terbatas, perlu dibimbing, perlu dikandani. Ini dikandani. Nah, cuma caranya ngandani ini harus pas. Caranya ngandani harus pas. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu lebar, cuma pendek tapi berkas. Dan sering cerita. Salah satu titik balik dalam hidup saya itu karena dinasihati oleh almarhum Buya Sahrul Ma'arif. Dulu karena saking asiknya berorganisasi sampai kemudian kuliahnya tertunda. Lama nggak lulus saya satu Pak. Lama nggak lulus. Nah di kantor PP ketemu Buya Sahrul. Ditanya, "Kan lulus lu?" "Belum Buya." Ya jujur kan diantaranya Buya, kita jawab jujur belum. Buya itu nasihatnya sederhana Bu, kalau kamu serius tidak usah diselesaikan. Tapi kalau kamu biasa seperti saya, selesaikan. Memang terlihat nasihatnya, betul Pak. Kalau kamu serius tidak usah diselesaikan. Tapi kalau kamu biasa seperti saya, selesaikan. Ulang itu Pak, sebut-sebut Pak. Maka oleh sebut-sebut Buya saja merasa biasa, gitu Pak. Masuk kita merasa serius terus bener rampung, kan bener lagi Pak. Waduh, saya baik untuk rampung. Ternyata begitu sudah punya niat yang kuat itu ya sebulan 2 bulan selesai. Bener rampung itu kan berdoanya orang digarap. Memang tidak diselesaikan. Iya. Tapi kalau Bismillah dilihatin itu ya selesai apapun ya. Tidak ada. Nah, itu kan contoh nasihat yang pendek tapi berkas. Mungkin orang lain menasihatinya pada lebar, tapi malah nggak masuk. Ada teman saya itu cerita begini, dia orang anakku itu sak linggo kerong jam, tak ubah kok orang mari, bocah kok diubah rong jam itu, didudukkan dinasihati sampai 2 jam ya bener Pak, 2 jam Pak.
Nah itu yang tidak tepat. Maksudnya pilih momentum yang baik, kasih nasihat yang tepat. Nah itu namanya tarbiyah bil ma'ruf. Yang keempat adalah diawasi, yang namanya tarbiyah bil mulahadzah, dikontrol. Karena anak itu kadang-kadang kebablasan ya, tarik kan itu kayak kita loh bu, kayak modal layangan, dan nyuruhnya kebablasan. Tarik, yang itu kan biar mudah kali. Jadi kadang-kadang kita ini kapan harus melepas, kapan harus tarik, itu harus tepat. Jadi dalam bahasa psikologi pendidikan itu sebetulnya kombinasi antara controlling and stimulation. Di kadang-kadang kita harus turuti keinginan anak, tapi kadang-kadang kita harus memberi simulasi yang mungkin tidak diinginkan oleh anak, tapi itu penting bagi masa depan dia. Nah, kita harus stimulasi, kadang-kadang harus kita tarik supaya dia naik lagi. Nah itu yang kelima adalah tarbiyah bil uqubah. Nek kepeksa kudu pakai hukuman ya tidak apa-apa, tapi hukuman yang edukatif, jangan sampai menimbulkan trauma, menimbulkan luka gitu. Nah biasanya Bapak Ibu kalau 1, 2, 3, 4, 5 itu jalan, anak itu boten gablek, boten gayelan. Cuma karena kadang-kadang 1, 2, 3, 4 ini nggak jalan, jadinya itu ya gablek kali. Ya, bebas, contohnya orang dibiasakan juga enggak, nasihat tidak cocok, kan itu Pak. Pengawasannya remeh, itu gimana? Kadang-kadang caranya menghukum keliru, itu jadi. Nah begitu tidak jadi, maka anak ini bisa jadi anak yang jadi. Gablek kali. Nah bisa jadi nanti kalau dewasa, kalau tua itu ya jadi orang tua yang gablek. Karena kalau ini nanti berkembang terus Pak, pola ini akan sama diteruskan. Ada pun sahabat yang punya masalah itu saya diminta teman-teman sampai ada yang berbuku penolong itu dikasih mungkin. Saya masuk ke senior karena punya masalah di keluarga. Begitu sudah basa-basi saya masukkan apa bisa tak ewangi. Apa jawab ibu dan nggak perlu kalinya ya. Dan orang ngerti masalah yang sampai kayu. Pun balik kanan Pak. Pun balik kanan bukan jalan itu. Balik campur. Nggak usah ikut campur. Lo kan balik double kayaknya lah. Yang kedua dia kemudian bilang begini. Kayak Kandanono Bayumu guys. Yang disalahkan orang lain. Kandanono Bayumu. Nah ini gampang kok. Mulai Bayumu berubah ini aku menyesuaikan. Wah. Padahal menurut cerita bapak dan teman-teman yang lain, itu saya kaku. Tetapi dia mengatakan kayak Kandanono Bayumu guys. Ini selalu yang disalahkan orang lain Pak. Jablok kalian kayak lagi. Selalu yang disalahkan itu orang lain. Tidak lagi mau introspeksi kepada diri sendiri. Nah, maka Bapak Ibu nek pun kebatut keliru seperti itu, pun kebatut dapat anak atau dapat orang tua yang gablek dan kaya. Apa yang harus kita lakukan? Kan pertanyaannya hidup itu caranya. Satu, itu sabar. Itu sabar. Mencontoh sabare Nabi Ayub. Diparingi ujian macam-macam, pun loro suwe ramai-mari, jurolah bujurnya kaya gaya lagi, keadaannya orang lugu. Tapi kan kemudian karena kesabarannya itu pada akhirnya kan happy ending gitu. Pada akhirnya juga bagus karena sabar. Nah yang tidak sabar, nah itu jauh-jauh aja. Bukan tambah ya Pak, tambah, oke boleh. Itu kan sebetulnya hanya karena tidak sabar ya Pak. Ini tidak sabar, baik itu istrinya maupun suaminya. Ada teman kadang-kadang yang namanya berkeluarga itu kan tidak semata-mata soal hukum, soal hak dan kewajiban, tapi kan juga soal rasa ya Pak. Kadang-kadang soal rasa. Iya loh. Pronos prelean ya gitu dah. Ini kan soal rasa. Padahal saya sedang membantu keluarga yang sebetulnya menurut teori kurang ngopo lagi. Gitu Pak. Karena itu ada capek.
Jadi hafid dan hafidhah, Pak. Hafid dan hafidhah, semuanya ahli Quran, Pak. Itu kan di atas ahli hadis sih. Ini ahli Quran, Pak. Dan tuan rumah ahli hadis, ini di atasnya. Ahli Quran, Pak. Satu hafid, satu hafidhah. Putranya kok 5, Pak. Anaknya 5. Alumni Timur Tengah. Wah, itu kurang apa, Pak? Alumni Timur Tengah, S2, S3, iya, Pak. Tapi tiba-tiba istrinya mengatakan, saya sudah tidak kuat, Ustaz. Saya sudah tidak kuat. Saya akan mengajukan gugatan. Coba, Pak. Lebih baik ahli hadis. Ternyata lebih baik ahli hadis ya. Karena ahli hadis lebih sabar. Nek pas sabar gitu. Nek pas sabar. Dan kita ini kan gitu. Kalau lancar kita sabar. Tapi sabar itu diujikan dengan kesulitan, Pak. Pasangan itu saja kita sabar orang. Kita bisa menahan diri atau tidak. Tapi itu jadi tidak mudah. Tapi memang kalau kita pas menghadapi situasi, kadang-kadang begini loh, Pak. Kita ini dalam pendidikan. Dan orang tua ini ngerti kok orang kena ngilang. Gitu, Pak. Orang kena ngilang. Apa bahasa Indonesia ini ngilang? Jangan meremehkan, jangan kemudian kita yang menentukan masa depan anak ini. Harga diopo, yang ini kadang-kadang orang tua itu nyempatani, Pak. Apa bahasa Indonesia nyempatani? Mengumpat, mengutuk. Wah, itu yang tidak boleh. Memberi label negatif tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Itu yang harus dihindari. Dilarang memberi label negatif. Pada anak, pada bapak, pada ibu, pada siapapun. Ini, Pak. Karena menurut pengalaman kita sebagai pendidik, sebagai orang tua selama ini, yang dulu kelihatannya surat cetrok. Ternyata bahasa gede itu bagi ahli hadis itu Bu. Iya, Pak. Orang itu kadang-kadang gini kok, di luar juga. Ini nama-nama yang saya rasa juga. Kalau kita introspeksi, kita kan juga gitu ya, Pak. Dulu nakalnya zaman cilik kayak ngopo, Pak. Gitu. Wah, bahasa gede bisa guru ngaji, kopi ngaji. Itu, waduh, Pak. Gitu. Itu kan proses berkembang, proses menemukan identitas diri, proses kemudian tumbuh kesadaran. Nah, tugas kita kan mendampingi proses itu, Pak, supaya kemudian prosesnya itu menuju kepada minadulumat ilah nur, kan, biar kemudian anak ini berkembang dengan cemerlang. Biasanya kan anak bermasalah itu karena beberapa sebab. Yang pertama tadi kita harus sabar ketika berproses. Saya sangat bersyukur punya orang tua yang sabar. Saya tidak membayangkan dulu kalau bapak ibu saya tidak sabar, nanti saya tidak diopong. Iya kan? Karena pernah suatu ketika ini buka rahasia. Sebelah rumah saya itu teman saya SD. Ya rumahnya sebelah rumah, Pak. Di kota kecil. Nah, anak saya yang laki-laki itu sebenarnya keadaan di depan rumahnya itu, Pak, di lingkaran itu ada tiang begini terus banyak. Nah, di situ ada saya, ada teman saya SD itu, Pak. Saya ngeliki anak saya. Wah, beneran. Saya ngeliki kan bener nih, Pak. Supaya mudah dakwah. Nah, teman saya itu nambah ibu. Wah, boleh. Gue nggak munggah ini nih, bapakmu dia munggah ibu. Saya diceritakan. Ya. Oh iya, Pak, dulu saya naik ke umum di atas gedung itu hanya karena apa, Pak? Pengen lihat, kalau lihat dari atas itu kota gede itu akan seperti apa. Gunung Merapi kelihatan apa tidak? Itu kan menunjukkan sebetulnya anak punya rasa ingin tahu yang tinggi.
Cuma karena mungkin belum tahu bagaimana caranya yang betul, kalau naik wong itu bahaya atau tidak. Nyoba Pak. Iya, nyoba. Nah tetapi untung orang tua saya sabar Pak menghadapi anaknya yang juga mencoba. Nenek saya, nenek pedagang dan generasi lama itu kan pakai jarit ya Bu, cara dia sepuh dulu itu kan masih pakai jarit. Nah, Siva itu punya jarit kesayangan yang mahal Pak, yang sering dipakai buat jagung, buat acara-acara. Nah, suatu ketika di PP habis dicuci, dijemur Pak, di ongkek itu ya, di jemuran itu Pak, di PP dan dijemur. Saya main tenda-tendaan itu di bawah jarit yang dijemur Bu. Ini kan jaritnya masih basah. Kebetulan tempat jemurannya itu dekat pawon, di situ ada korek, ada apa-apa. Tiba-tiba saya itu pengen jarit teles ini diobok-obok orang ya. Jarit teles itu nek disumet kobok orang ya. Wah, saya ambil korek Bu. Pulau sumpah. Wah, ya tidak dimarahi tapi gimana diseneni. Wah, jarit larang. Nah, tetapi karena kita belum tahu ya Pak ya. Nah itu harus diberitahu, dikandani. Maka jadi orang tua itu kadang-kadang harus sabar dulu lihat pola anak-anak yang belum semuanya tahu, belum pas, belum tugas kita ya ngepasin. Nah, ini harus sabar. Kemudian yang kedua dicerdaki Pak. Butuh pendekatan emosional yang tepat. Nek bodoh cerdas itu dikandani kan bodoh lebu tidak masuk Pak kalau tidak dekat. Oke. Saya bodoh ahli hadis itu tidak apa-apa umur saya. Saya dekat dengan beliau. Tidak apa-apa. Tapi kalau orang lain mungkin beliau akan marah dulu. Kalau sekarang bodoh mau sabar gitu ya. Jadi kedekatan itu akan menunjukkan nanti nasihatnya masuk atau tidak. Tapi Buya, karena saya kagumi, maka nasihat yang sedikit itu masuk Pak. Coba kalau saya tidak dekat dengan Buya, saya tidak mengagumi Buya sebagai tokoh nasional. Dinasihati, aku mau lulus sekolah. Nah, mungkin akan begitu ya Pak. Tanya-tanya kalau lulus atau belum. Mungkin akan begitu. Tapi begitu yang nanya Buya, yang nasihati Buya, wah sudah saya sudah masuk. Nah ini pentingnya kedekatan. Nearness itu ada, kedekatan secara emosional. Maka untuk anak-anak yang gablengnya itu ya ketika jangan konfrontatif. Nek wong atos itu diatosi, betul jadi Pak, gitu Pak. Atos itu diatosi orang jadi. Dekati dengan kelembutan, diajak dialog. Ya dia kan betul Pak. Orang yang keras itu jangan dikerasi, betul bisa dikerasi. Oke. Lo duit konsuan itu keras sekali. Keras, senengannya main kartu dulu Pak, toplek. Wah, bingung. Istrinya itu obat, dinasihati, diseneni, dinapa-napanya orang mari. Padahal beliau itu ngasihnya apa? Oh, ribut banget. Ngasih HP itu ya, coba itu. Ternyata bisa Pak. Lapor ke saya Pak. Iya loh Mas, apa-apanya orang mari bapaknya. Bagaimana orang mari? Wah terus gimana ini? Nah kebetulan kami punya komunitas ngaji kecil-kecilan. Sebut-sebut, diulangi terus, bisa Quran, terus ngaji Quran. Ya di rumah, kebetulan tetap tambah saling silaturahmi sambil belajar ngaji. Saya punya ide. Pertama kan harus didekati nih Pak. Dan kemudian
biarkan dia menyadari kesalahannya sendiri. Akhirnya apa yang saya lakukan, Bu? Karena ini orangnya keras, orangnya dinasihati tidak bisa. Dia betul pulau keras, betul pulau nasihati, Pak. Tapi saya beri peran. Karena pendidikan yang paling efektif itu sebetulnya mau beri peran. Kenapa senakal-nakal itu bisa jadi keamanan? Nah, kamu kan itu apa? Wah, itu terus dulu tak jadi keamanan. Kan akhirnya kemudian tanggung jawab, loh, Pak. Nah, itu juga begitu. Dan dengan siapin, saya punya inisiatif bisa jadi ketua lain. Betul, Pak. Jadi di komunitas itu beliau saya jadikan ketua. Ketuanya tekan keplek, betul apa? Tapi dia kan ngajinya paling baik. Dia yang memulai. Bahwa kita wiridis kasih proses malah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini mentekan pundi, wah dia yang pimpin, Pak. Sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama rapi ketua pengajian keplek. Betul, Bu. Akhirnya berhenti sendiri itu, Pak. Wah, istrinya 5 turun dulu. Aku pun lagi duduk di kapal ini, dihalusi orang itu, diseneni orang jadi. Ternyata diberi peran masuk, Pak. Begitu kasih tanggung jawab, dia kemudian tanggung jawab, Pak. Nah, makanya kadang-kadang kita ini sebagai orang tua sekali, wah ada siapa yang ngomong kayak tanggung jawab, wah, ya kita belum sudah, Pak, sudah sungguh banyak ngilani kan gitu loh, Pak, ngilani. Maka begitu dia tanggung jawab, akhirnya dia kan amanah, lama-lama dia akan belajar amanah dan kemudian menyesuaikan dengan harapan jamaah, ya, Pak. Harapannya kan jadi mau kafe, jadi contoh, dia akan itu. Maka penting untuk dekat dan yang berikutnya apa, Pak? Buka ruang dialog. Ya, orang-orang yang keras, yang punya ego yang tinggi, itu kan betul kita dinasihati, Bapak. Bisanya apa, Bu? Jagonian dari hati ke hati, Pak. Dari hati ke hati, jagonian. Ya, motivasinya pelan-pelan dari hati ke hati, jangan kemudian dari atas bawah. Apalagi Bapak Ibu generasi sekarang. Kalau generasi dulu itu kan atas bawah, gitu. Dengan yang di atas itu hormat. Tapi generasi sekarang kan cenderung egaliter, Pak. Cenderung memperlakukan orang tua itu kayak kancane. Anak harus bapaknya B. Yoto yuk, ngotot apa? Atau bro, ada yang bro, ngotot ya. Itu dia. Ada egaliter. Sekarang kecenderungannya egaliter. Apalagi kalau tidak dikandani. Maka kadang-kadang sok kebablasan ya, Bu. Tidak hanya anak, kadang-kadang mahasiswa aja juga gitu, Ibu. Baru di mahasiswa. Dan hasil ketemu jalur tanda tangan itu WA. Bapak hari ini ke kantor jam berapa? Saya mau minta tanda tangan. Iki sing tua, iki sing gede. Lebih itu dulu. Bapak ke kantor hari ini jam berapa? Saya mau minta tanda tangan. Oh ya gabung itu dulu, Pak. Itu naik pulau ngeyelan. Pulau kan ngomong, ya tak karepku tuh ada kantor gabungan. Ada karepku ada kantor gabungan. Itu kalau ngeyelan. Tapi saya jawab ya diminta lagi, saya jam 9 jawab sampai ke kantor. Udahlah kan jalan, kayak pulau masuk sama karena arah terminal macet. Saya jam 9 belum sampai kantor. Di lagi, Pak. Bapak posisi di mana? Saya sudah di kantor Bapak. Gila, tenang. Tetapi karena kita tahu bahwa ini generasi sekarang yang cenderung egaliter, kita nggak usah tersinggung, Pak. Oh, ini sudah dikandani caranya sopan santun, akhlak bermedia sosial. Karena selama ini akhlaknya itu anak di luar media sosial. Nah, ketika bermedia sosial, dia belum dapat pelajaran akhlak media sosial. Makanya kemudian perlu diajari bagaimana caranya terus WA kalau sama orang tua, misalnya begitu. Tapi bukan saja ruang dialog. Ternyata dikandani di dalam tidak lagi dengan itu ya, Mas. Oh, gimana, Pak? Ya, sama orang tua masuk begitu. Oh, ya, Pak. Apa? Akhirnya itu, Pak. Kalau didekati, dihadapi dengan dialog, itu biasanya masuk kalangan sekarang. Apalagi dengan
argumen-argumen yang masuk akal. Nah, sekarang ini kan nasional ya Pak, rasional, jadi pakai argumen yang. Nah, kemudian berikan pilihan-pilihan Pak. Jadi tidak dinasihati katanya, kita yang memilihkan itu kadang-kadang tidak masuk. Tapi kalau diberi opsi supaya anak atau orang tua itu memilih, itu kenapa begitu ya pilihanku? Kadang-kadang dia bingung juga. Nah setelah itu kita kasih wawasan. Ini biasanya justru lebih masuk Pak. Pilih nanti kita dorong pilihannya itu yang win-win. Kalau misalnya kita dengan anak, kadang-kadang kan aspirasinya beda Pak. Orang tua maunya begini, anak maunya begitu, gitu. Rembuk saja di dialogkan. Contohnya begini. Anak ini punya bakat seni. Bapaknya Ustadz Kabir, Ustadz besar. Suatu ketika lagi pulang meeting di hotel, bapaknya ini Pak, lihat anaknya lagi main di lobi, main musik Pak. Gurunya di kafe-kafe itu apa namanya seniman. Wah bapaknya dukung Pak, minta supaya main musiknya. Padahal anaknya ini seniman, sukanya musik. Wah itu sekarang jadi repot Pak. Baru jadi ustaz Pak. Bisa dibayangkan sebenarnya benar-benar dipaksa jadi ustaz. Ini akhirnya nopo Pak, lepas dari orang jadi, lepas ustaz ya. Orang jadi ya dipaksa. Coba kalau itu dibiarkan baik-baik. Bapaknya juga tidak perlu marah. Tetapi misalnya dianggap tidak pantas, wongnya anakku boleh main dan kafe-kafe dan hotel gitu ya Pak. Atau kemudian kalau dia bakatnya musik, kenapa tidak diarahkan? Ya musiknya ngatur ya. Iya musikmu musik religi. Nah, ya itu bisa. Lagu-lagunya lagu-lagu religi supaya dia mendengarkan itu imannya tersentuh, sesu, misalnya gitu, moral ngerok mengemui. Nah, misalnya gitu. Jadi di dialog kan sudah dirembuk baik-baik itu nanti pasti akan ada titik yang sering kita sebut dengan win-win solution. Ada solusi yang Bapak rela, anak ya rela. Dan itu biasanya berjalan dengan baik. Nah, ini tanya jawab betul. Oh ada, kalau ada sampai di sini dulu. Silakan. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Mohon maaf bagi bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kita di sini. Terima kasih sudah mendidik Surhadi dan menjadi orang tua yang paling baik buat anak-anaknya. Nah dari tadi kan ini kajian materinya tentang mendidik anak gitu. Nah saya sebagai anak rumah tangga ini kan menghadapi orang tua, menghadapi ibu, menghadapi adik itu kan astagfirullahaladzim gitu ya. Itu gimana ya dari adiknya ini Pak, adiknya ini. Bukan Rabu ini ya? Ya, tapi kalau dia masih alhamdulillah ada yang lain yang kadang tuh saya merasa orang tua tuh dikasih tahu tuh nggak nurut, padahal tuh mereka juga belum tentu benar. Salah ya saya. Kadang dalam hati saya mikir kalian itu salah, jangan merasa paling benar. Terus kalau adik-adik dikasih tahu tuh kadang bantah. Ada adik saya sukanya tuh main game sampai pagi, terus besoknya nggak sekolah. Nah, saya udah contohin bangun pagi pergi bekerja, nanti sampai rumah masih saya contohin, ayo masjid sholat atau bersih-bersih gitu. Tapi nanti adik saya nggak nurut, sampai saya tuh pernah kesel banget. Kalian tuh hidup dari kasih sayang kita, kok iya nurut gitu loh. Itu gimana ya Ustaz ya? Saya udah nggak mau kalau disuruh sadar lagi soalnya. Ya. Terima kasih Ustaz. Kacang. Dengarkan tuh orang tua. Mana lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Ustaz
terkait dengan kita memberikan nasihat kepada anak. Anak ini kan juga punya komunitas. Ya. Nah kadang-kadang kalau kita beri nasihat, anak ini juga benar komunitasnya dengan alasan karena banyak keluar dari rekan-rekannya, sehingga keluar itu jadi alasan. Ini kenyataan, dan begitu. Karena ini cerita. Bagaimana agar anak ini punya prinsip, sehingga dia tidak mudah mengikuti keluar itu menjadi dasar untuk kebenaran. Karena biasanya kalau keluar itu dijadikan dasar kebenaran itu sudah kuat sekali. Ini kenyataan, bukan teori begitu. Nah, bagaimana kemudian ini anak punya prinsip sehingga tidak mudah mengikuti keluar-keluar komunitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun lupa masih ada dua aja masih ada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada rekaman dua jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi ada kalanya dulu orang tua itu ketika masa-masa dan kecil macam itu sebenarnya langsung terus bahkan sampai mungkin ya pokoknya sangat mendidik orang tuanya. Nah ketika dia jadi orang tua tidak ini apa yang dilakukan itu turun ke anaknya sudah mati-matian dan sudah pengen anaknya bagus. Tapi ya tadi apakah itu ya karena dulu kita sebagai apa ya bukan atau hukuman atau gimana ya karena apa pantas bapak mungkin kamu naik ini tahu juga dari Pak Jadi ya tapi gunakan dua jatuh tidak jauh dari pohonnya banyu ini ya kebetulan tidak ada yang kurang lah yang aku mau ya Pak ini mau kurang Terima kasih. Saya dari yang terakhir. Buah jatuh. Suara Miran Pancasila. Mudah-mudahan buahnya manis, gitu Pak. Nah, jika ketika jatuh, diambil. Ada repot itu kan, bosok itu loh Pak. Buahnya kecut, buahnya. Ya, tidak jatuh, tidak jauh-jauh dari pohon. Memang kalau teorinya kan begini, kita menjadi seperti ini, itu kan kombinasi dari istilahnya P dan E. P itu person, E itu environment. P person itu maksudnya itu mau garis keturunan dari sananya bagaimana. Itu ada faktor-faktor yang masuk ke kita tuh Pak. Bagaimanapun juga, maka kalau orang tua dulu yo bobot, bibit, bapak itu sebetulnya memang ada faktor-faktor keturunan. Tapi jangan lupa ada faktor E. E ini lingkungan, E ini pendidikan, E ini ngaji, E ini semangat untuk belajar sendiri, misalnya gitu Pak. E ini kosong, tadi kayak tanya dengan bapak, ini ada teman. Maka kalau ini kombinasinya betul, maka anak akan berkembang dengan baik. Meskipun misalnya tadi buahnya rodo kecut, tapi dia dapat lingkungan yang baik. Dia bisa baik loh Bu, karena dididik dengan cara yang baik. Oke, itulah kenapa ada sekolah, ada kombinasi. Itu karena pendekatan pendidikan yang positif itu sekarang begini bahwa semua orang itu bisa berubah menjadi lebih baik. Contohnya si Bu Umar bin Khattab. Wah itu kurang kobo, kasare, itu Bu. Tapi ternyata kemudian suatu ketika bisa melankolis itu Bu setelah ketemu Islam. Jadi ketika kemudian ngajinya betul, dapat guru yang betul, dapat teman yang betul, maka itu masih bisa berkembang. Aman, motivasi dari teman-teman kader itu yang pertama. Jadi tidak selalu faktornya hanya P, betul. E ini juga penting. Untuk Pak Sakir itu dulu sekolahnya di Malang. Terus jadi pendekar tapak suci. Belajarnya ilmu hadis. Wah,
Kan gitu Pak, makanya jadinya kombinasi. Coba kalau dulu misalnya tidak dimalimi, tidak baca tapak suci, gitu Pak, tidak dapat duamin, itu bisa jadi lain. Nah makanya kombinasi, carilah kombinasi yang baik. Bobot itu bisa penting, tapi lingkungan yang baik juga penting. Kalau sudah dapat kombinasi tapi salah. Apa? Buat itu takdir. Nah, itu bisa. Cuma begini Bapak Ibu, jangan lupa. Tapi yang saya contohkan adalah Nabi Ibrahim. Iya. Tapi jangan lupa ada kisah Nabi Nuh, gitu Pak. Kurang nopo Nabi Api. Kurangnya putranya nggak tentu jadi itu Pak. Iya. Wahai lampol itu sampai kemudian beriman tidak. Maka kalau yang penting nopo kita ini kan orang hidup itu kan sangunit 3.000. Dungo, ikhtiar, tawakal. Kita ini kewajibannya hanya berdoa dan berikhtiar. Mudah-mudahan jadi. Umpamanya boten jadi, bukan salah Bunda. Karena kita sudah berdoa dan berikhtiar, berpisah sedih. Berpisah sedih, kita sudah berusaha kok. Maka meskipun anak itu akan seperti apa, kita harus tetap berdoa, tetap harus mendoakan. Muga-muga jadi. Umpamanya betul jadi, muga-muga di ngapura. Dan itu tidak terlalu menyedihkan kita. Karena ada tempat itu yang ketika ada anak yang tidak jadi, anaknya yang baru kayak nakal terus orang wani metu, orang wani mulai ngaji, tidak berani karena merasa aku tidak pantas karena gagal mendidik anakku sendiri. Karena kita ini bukan Tuhan Pak, yang bisa membolak-balikkan hati. Maka doanya kan ya mughalibal qulub, tapi kalau dia lagi kalau memang nggak bisa dibalikkan di pasrah kekagungan, itu apa? Itu yang ketiga. Yang kedua, ada di Bapak, ada komunitas. Betul Pak, saya setuju. Anak itu atau kita juga perlu punya prinsip. Dan prinsip ini harus ditanam sejak kecil. Maka di dalam keluarga saya selalu matur begini. Prinsip apa yang kita anggap penting? Dan itu yang ditanamkan sejak kecil. Nah, prinsip itu yang disepakati Pak oleh pasangan. Misalnya, saya punya prinsip dengan istri. Apa Mas? Satu, jujur. Kita harus saling belajar untuk jujur. Maka prinsip ini yang terus dibangun, dikembangkan. Saya juga belajar jujur, istri saya juga belajar jujur, saya juga ingin anak-anak saya belajar jujur. Ternyata ketika jujurnya itu jalan, saling percaya itu dari mudah Pak. Karena masing-masing jujur. Tidak jujur itu kan nilai belajar bersama gunakan kali orang. Wah itu kan mungkin saya tua gitu Pak. Tapi kalau jujur, Pak, aku harus belajar dengan satu kali Pak. Sensor tak jalan lewat gini itu orang itu jujur karena dia sudah senang misalnya dengan lawan jenis yang dia minati. Tapi jujur dengan orang itu. Nek karo lain. Kira-kira dia ya Pak, cocok orang aku Pak. Nah, gitu. Itu jujur. Nah, percaya dia, kan gitu Pak. Ini biologis. Jujur, misalnya gitu. Yang kedua apa? Misalnya itu begini. Sederhana. Ini sudah hidup sederhana apa adanya. Dan pada saat gue ya terasa. Iya, gitu Pak. Dan gue ya orang apa kan hidup sederhana. Nah, karena kita membiasakan sederhana misalnya. Istri saya juga tidak pakai akubat bernomor. Terus ketiga, anak saya yang perempuan mau menikah. Jadi memang nggak pernah juga membeli gelang kalung, nggak pernah. Dan anak juga nggak minta. Dan pada saat anak perempuan saya mau menikah, kita kan cari ini ya Pak ya, cari apa perhiasan dan sebagainya.
Nah, kemudian anak ini pengen ada anting-anting dari perak, bagus, harganya murah sih Pak. Pengen dong, pengen Pak. Ya, bismillah, tidak apa-apa. Nah, saya baru sadar ketika mau ganti anting-antingnya itu Pak. Ternyata anting-anting yang dipakai anak saya itu adalah anting-anting yang saya pakaikan waktu bayi. Nanti saking ngelirang gak ada kayak anting-anting, nanti tekan gede, orang itu kok anting-anting, itu ya bocahnya orang galuk gitu. Dan jadi kalau kita punya prinsip, misalnya apa adanya, sederhana, misalnya gitu Pak, itu sudah, karena nggak protes Pak, maka prinsip-prinsip ini perlu ditanamkan kita kecil. Tapi ya itu tadi Pak awal diri contoh ini, gitu Pak, kita juga. Dan itu prinsip itu terus dijaga, dipelihara. Sehingga apa Pak? Nanti anak ini kalau tumbuh gede, anak punya komunitas, punya teman-teman itu kan punya kultur yang berbeda, punya semangat yang berbeda. Tapi kalau anak itu sudah punya prinsip, dia bisa membedakan. Untuk hal-hal yang prinsip, dia akan pegang. Tapi untuk hal-hal yang tidak prinsip, dia fleksibel. Ayo aku melu. Nanti untuk yang ini orang-orang, aku nek berbui orang. Nah, yang perlu diajarkan itu juga batas antara mana yang prinsip, mana yang tidak prinsip. Nah kalau itu bisa jalan, insya Allah saya. Karena anak juga butuh kemampuan beradaptasi dengan teman-temannya. Kalau anak itu lain-lain dorong begundal, terus anak kita tiba-tiba astagfirullahaladzim, abang kita terus disingkiri. Tapi kalau kita juga bisa fleksibel, pada untuk yang prinsip kita bisa pegang, insya Allah selamat Pak. Satu selamat, yang kedua tetap punya komunitas yang banyak. Nah, kalau kita bisa bergaul dengan banyak pihak, itu nanti kan berarti rezekinya juga banyak karena sahabat kita banyak. Nah, yang terakhir ada berikut ini. Tadi kan sudah tadi kok anak terus, nanti saya tua berikut. Kayaknya adine, padahal dia pun dicontoh ini pun kadang berat ya bayar. Maka tadi saya bilang sabar. Jangan bosan-bosan untuk mendoakan. Itu hanya belum ketemu momentumnya saja, iya Pak. Belum ketemu momentumnya, iya Pak. Karena setiap anak itu punya irama dan apa istilahnya, temponya sendiri-sendiri. Ono sing cilik iku penurut Pak. Ono sing nurute iku lek metu wis remaja. Ada yang nurutnya itu serodo gede. Jadi lagunya beda-beda. Padahal tadi kan bukan yang ini, yang adiknya. Nah, yang ini cilik penurut. Ini adiknya dari metu nurut deh Pak. Nah, kita ini mawon. Kita ini Bapak, Ibu tidak perlu bosan menunggu anak-anak ini sampai pada titik ketika nanti nurut Pak, ketika nanti terserahkan. Karena momentum. Ya contohnya tadi itu, saya baru berberikan rapoke itu kan setelah ketemu Buya. Sebelum ketemu Buya itu ya bertahun-tahun. Bukan rapoke Pak, bukan rapoke. Misalnya gitu, begitu ada momentumnya, pas ada pengalaman apa, terserahkan, nah itu biasanya dan belum tentu yang berangkat akhir itu sampainya di belakang, belum tentu. Kadang-kadang yang berangkatnya akhir, tapi karena kesadarannya tinggi, kemudian dia berlari lebih kencang. Iya Pak, ngoyak. Dan kemudian dia bisa sampai ke depan. Maka pertama, jangan bosan berdoakan. Oh Pak, ditunggangi terus. Aku diseneni Pak. Diselasani mawon. Ditunggangi senape-ape gitu. Betul kok harus bagi opo. Betul. Kita yang mana kan biasanya gini ya Allah nih, harus bagi opo. Terus berdua bisa hanya dengan tidak bisa. Tunggangi mawon. Goblok dari orang. Ada teman itu warnanya banget kalau dikandani itu, tapi tetap didekati, dipeluk, didoakan, bukan diseneni, ditunggangi no. Ya laki-laki kalau yang ini laki-laki. Itu laki-laki kamu perempuan Pak? Oh laki-laki wah, berdoakan ya. Wani. Iya dulu sabar. Karena teorinya ada Pak.
perempuan itu lebih mudah menyesuaikan dengan harapan orang dewasa. Teori ini ada. Maka menjadikan buat usah kaget, nek dia anak itu biasa dari urut kon sinau, kon kaji, ngoten iki mesti mlaku, masih melakukan urut. Iya. Tapi jangan putus asa. Nanti sampai waktunya dia akan lari. Punya tadi baca gede sudah di ahli hadis itu. Jadi sabar dicoba terus dan diusahakan, Pak. Diusahakan, dinasehati, dicontoni, itu betul itu. Tapi terus saja konsisten. Ini namanya habituasi. Nanti yakin saya pada titik tertentu. Jadi istilah ibu dua tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Kalau lingkungannya baik, dari atasnya baik, nanti masih menyesuaikan Mbak Bu, Mbak. Tak apa-apa. Cuma belum ketemu momentumnya saja. Nanti kalau dia pun kebetok, kalau dia pun, itu nanti akan jangan putus asa. Yang penting itu Pak, terus didoakan, terus diusahakan, insya Allah pada akhirnya nanti akan jadi. Amin. Nanti nih Mbak, baik itu orang tua maupun kakek. Itu lagi mau. Kadang-kadang orang tua itu ya lebih sadar belakangan. Kemarin itu kami lagi kajian tetangga. Aduh tapi pom. Ada satu yang tadi Pak, budaya orang tua yang harus dua. Waya, dugal, wah, apalagi dari angkatan dia punya power, wah, ngaku. Jenenge ngombe, jenenge wah, pun gelut itu pun harian. Kakak-kakaknya itu lagi super. Kadang-kadang di telepon, baik, disusul mereka itu wabu. Tapi pada titik tertentu muncul kesadaran. Masa tua, akhir sadar. Kalau itu sadarnya itu ketika tua. Tadi itu oleh sponsor dapur, oleh subuhan pokok mas. Pun daftar haji plus tahun depan berangkat. Tapi sebelum berangkat sudah diambil. Tetapi diambil dalam posisi sudah tobat, terpaksa, luar biasa. Nah, karena hidup itu gitu ya Bu, bukan lurus-lurus saja, fluktuatif gitu. Nah, makanya perlunya ngaji itu tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Atur-atur, terima kasih. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.